Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube sekalian. Pada video kali ini, kita akan membuat sebuah seri baru, teman-teman. Di sini kita akan belajar bagaimana cara memanfaatkan template yang dibuat oleh App Sheet untuk keperluan project kita atau keperluan sehari-hari yang akan kita pergunakan dalam bisnis atau pencatatan keuangan, rumah tangga, kemudian juga bisa digunakan untuk buat proyek tugas. Oke, bagaimana caranya teman-teman? Silakan simak video ini sampai akhir. Oke, teman-teman, kita langsung saja ya teman-teman ya. Kita di sini masuk ke template. Kita coba lihat dulu sebuah template sini teman-teman ya. Di sini ada sebuah simple inventory, teman-teman. Coba kita perhatikan di sini ada apa saja. Ada image, ada inventory change log atau log history perubahan data dari AppSheet. Ini terkait dengan gergaji ya, saw, better power circular saw. Di sini total stock available yang tersedia maksudnya. Di sini kita coba ada log inventory change, teman-teman. Kita klik. Amount-nya kita kurangin satu saja ya, kita kurangin satu. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Bagaimana kalau kita kurangi 31? Oh, ternyata bisa juga teman-teman. Nah, ini yang kayaknya saya harus rubah teman-teman. Nanti kita coba buat perubahan. Jika nilai akhirnya adalah kurang dari 0, maka akan ada alerting sehingga tidak bisa mengurangi lebih dari nilai yang ada. Contoh, tadi ada 30 pieces, harusnya tidak boleh melebihi 30 pieces seperti itu teman-teman ya. Kemudian di sini ada inventory log. Nah, ini berasal dari catatan harian atau catatan setiap waktu yang dilakukan oleh orang untuk aktivitas pengambilan barang atau penambahan barang ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Dan di sini juga kalau kita saat menambahkan total amount-nya tanda tanya, pengen saya adalah 0 dulu, di 0 dulu ya teman-teman ya. Awalnya adalah di sini seharusnya. Harusnya di sini. Awalnya di sini, tinggal kita kurangin atau tambahkan atau kurangin. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian ada level di sini. Oh, ada semacam chart ya. Oke, ini betul ya, minus satu, tapi aneh juga kalau barang ini kita bicara inventory ya, berarti ada yang dibilang atau stock of num, sehingga tidak boleh, harusnya nilai itu minus, nilai minus tidak boleh. Oke, di sini kita akan coba copy aplikasinya teman-teman. Simple inventory. Oke, kita buat inventoryku gitu ya, atau pakai Q biar imut ya, Q gitu teman-teman. Kita copy saja. Error create app. Oke, start with a template saja ya teman-teman ya. Oke, kita biarkan saja. Ini sedang we are setting up your new apps, jadi sementara lagi di create teman-teman. Sambil kita menunggu, kita coba sharing dulu teman-teman. Jadi beberapa dari teman-teman ada yang bertanya bagaimana cara menjumlahkan dengan rumus yang sudah ada pada AppSheet. Sebenarnya saya sudah sempat atau sudah sering sharing itu di
aplikasi penjualan terlengkap, kemudian pada aplikasi-aplikasi pada tutorial-tutorial yang lain ya. Namun kalau masih banyak yang ingin bertanya terkait itu, silakan aja nanti teman-teman tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kita buatkan video khusus tentang pembuatan rumus yang sudah jadi ya, rumus yang ada. Contoh ada rumus matematik yang kita akan mau rubah ke dalam AppSheet sehingga saat kita masukkan angka-angka pada kolom-kolom tertentu, nilainya akan keluar dan sesuai seperti itu teman-teman. Oke. Ini cukup lama ya. Ini kita copy aja dari sini. Ini kalau terlalu lama mungkin ada something error. Inventory gini aja ya, inventory aja. Inventory mungkin tidak mau pakai Q ya, pakai Q ya. Ini kita copy saja gini. Seperti ini ya, ini yang berhasil. Ini kita close saja teman-teman ya. Kita sambil sharing-sharing saja teman-teman ya, sambil dengar bacot saya. Di sini kita coba tes lagi. Oke, sama persis ya teman-teman ya. Sebelumnya itu adalah aplikasi milik AppSheet. Sekarang sudah menjadi aplikasi saya yang ada pada email saya. Oke teman-teman ya. Kita lihat kreatornya. Oke, ini ownernya by email saya teman-teman. Nah, yang pertama-tama saya pingin ya tadi teman-teman, kalau ada perubahan data, nilainya harusnya 0 dulu. 0 dulu, bukan tanda tanya. Kita bisa ke data, teman-teman. Kita ke item, kita ke inventory. Kemudian amount kita tambahkan nilainya di sini 0 ya, teman-teman ya. Oke, kita di chart. Saat kita mau buat perubahan, oke, nilainya sudah 0 dulu ya. Kemudian saya pengennya nilai yang tadi ada di sini. Oke, ini 31. Bagaimana kalau nilai ini kita tambahkan di sini, teman-teman? Boleh, kita coba ya, teman-teman ya. Ini kita rubah ini, kita main-main saja karena memang ini sudah aplikasi milik kita. Jadi kita coba itemnya, saya pengen rubah. Oke, karena ini card, kita coba ganti dengan deck ya, teman-teman ya. Oke, beres ya, sudah ada di sini. 41, delete, edit. Nah, saya pinginnya delete jangan ada di sini, teman-teman. Delete kita hapus saja ya, teman-teman ya. Hapus editnya, nggak apa-apa. Tapi saya pingin edit ini tidak seperti ini ya, teman-teman ya. Rubahlah, ini kita coba rubah behaviornya pada items, teman-teman. Saya pengen rubah edit. Bagaimana? Apa yang kita gunakan? Ini aja. Sama ya, terlihat sama. Atau ini saja deh. Terlihat lebih baik menurut saya. Kemudian kita coba ini. Oke, ada yang saya ingin rubah, teman-teman. Pingin saya kalau melakukan perubahan pada items, pas kita klik seperti ini, item ID dan date time-nya tidak boleh muncul, sehingga kalau yang melakukan ini adalah orang lain, bukan admin ya, seakan-akan ini adalah aplikasi yang ada user role-nya, ada admin, ada siapa, mungkin customer, bukan customer ya, mungkin adalah user yang lain ya, melakukan peminjaman atau penggunaan. Ternyata dia mau rubah tanggal-tanggalnya, tidak boleh, sehingga pencatatan itu by time dan by date, sehingga tidak ada manipulasi data seperti itu, teman-teman. Sehingga kita mau coba rubah dulu.
UX ini adalah inventory form ya, inventory form. Ini kita copy saja teman-teman. Kemudian yang inventory form yang nomor 1 ini kita rubah teman-teman ya, time. Oke, hanya seperti ini ya, seperti ini saja. Ada amount, nilainya berapa. Oke, kemudian inventory yang ini kita coba, ini kita copy saja, kita taruh seperti ini. Dah beres. Kita ke inventory log saat kita ada add. Oke, aman ya. Nah, tapi di sini juga saya ingin menghilangkan date time-nya, teman-teman. Sama ya. Kita coba hilangkan date time-nya. Buat apa, teman-teman? Saya tidak ingin ada manipulasi data tanggal yang lampau diisi pada tanggal hari ini. Sehingga date time-nya kita tidak munculkan. Automatically input, tapi datanya tidak bisa dirubah. Seperti itu teman-teman. Oke, beres ya. Item beres, inventory lumayan beres. Kemudian level. Oke, level. Saya pingin buat dia lebih rapi. Ini kan memang dinamis ya. Dan saya pingin total stoknya ini kita hilangkan biar tidak bisa dirubah. Behavior, maaf, di UX ya. Level, teman-teman. Sort by-nya kita ganti dengan mana tadi? Stock available. Ascending. Ascending berarti nilai terkecil. Kalau descending berarti nilai terbesar. Oke, teman-teman suka yang mana? Saya suka yang ascending saja. Kemudian show legend-nya kita hilangkan sehingga kita tidak bisa merubah. Chart kolomnya saya ingin rubah menjadi green ya teman-teman. Atau kita coba rubah brandnya dulu. Ini terlalu polos ya. Kita ingin rubah dengan seperti ini. Tapi warna green. Oke, good. Kemudian kita coba view-nya tadi. Kita rubah juga. Oke, biar similar, biar sama ya. Inventory log sudah, item sudah, level sudah. Oke, ada yang belum. Saat kita klik seperti ini, jika nilainya kita kurangin over than nilai yang sudah ada, ya nilai yang sudah ada, saya ingin tidak bisa input seperti itu. Gimana teman-teman? Mungkin teman-teman yang sudah sering lihat channel saya pada APK penjualan terlengkap pasti sudah paham. Kita ke date, kemudian inventory ya, kemudian kolom, kemudian amount. Sabar, karena kita ini ingin merubah biar tidak ketahuan ya bahwa ini kita ngambil dari template. Ini kita coba rubah dulu teman-teman. Saya ingin rubah dia dari benar-benar di database-nya teman-teman. Oke, ini database saya. Name saya mau ganti dengan nama lah ya. Deskripsi, gambar. Oke. Item ID, oke, tidak ada masalah. Item ID saja. Inventory ID kita ganti dengan log saja ya. Log ID, item ID kita biarkan. Date time, tanggal jam kurang bagus, kita biarkan saja ya untuk date time-nya. Amount-nya kita ganti dengan jumlah seperti itu. Nah, biar keren ya seperti inilah ya kita buat ya. Nah, kita coba jumlah. Ya, maaf, jumlah. Janganlah, kita buat ini aja. Oke, teman-teman.
sampai di sini. Setiap ada perubahan pada database, ingat kita harus regenerate structure. Itemnya lagi kita regenerate structure. Oke. Nah, error nih teman-teman. Datanya ada error, automationnya ada error. Jangan khawatir teman-teman. Di sini kita perhatikan total stock available. Apa yang kita rubah teman-teman? Amount menjadi jumlah, gitu ya. Jumlah. Oke, centang hijau. Bukan centang biru ya, centang hijau teman-teman. Dan automationnya, agar teman-teman perhatikan, wah di sini canggih juga teman-teman. Sudah diberikan laporan stock of name-nya, teman-teman. Item ID, total stock available less than 25 atau kurang dari 25. Kalau kurang dari 25 masih cukup banyak ya. Saya pingin kurang dari less than 10 saja, less than 10. Oke, kita save. Kemudian apa lagi ya? Even stock, even source. Oke, kita cek ini app database. Ini ada yang menarik teman-teman. Ini cukup menarik ya. Sehingga kita coba cek terlebih dahulu. Link in on. Oke. Kemudian dia akan email kepada nama, datetime-nya sama nama. Oke. Inventory is below threshold. Oke. Gini aja ya. Stok kurang dari stok sudah menipis, gitu aja leh. Menipis gitu ya teman-teman ya. Nah, stock available. Nah, boleh juga nih yang di sini teman-teman. Ini total stock available. Kita ganti dengan stok aja. Stok. Kemudian di sini kita rubah juga teman-teman. Jangan lupa stok di sini ya. Item ID stok gitu ya. Oke, beres. Datetime juga oke, aman. Kita save teman-teman. Oke, ada yang masih keliru ternyata. Di sini teman-teman ya. Di sini kondisinya adalah stok. Oke. Beres ya teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, when stock available of an item is below threshold, send an email. Ya. Jika stok kurang dari 10 gitu aja ya, maka kirim email. Change in stock available of an item. Jadi kalau di sini dia suruh lakukan tindakan, itu ya, tindakan saat kondisi ini sama. Dan sesuaikan dengan item ID. Oke.
kurang lebih seperti itu ya. Ini ya, ini kan kirim email gitu ya. Kirim email. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham ya di sini ya. Ini saya save saja teman-teman. Oke, enough. Satu lagi teman-teman ya sebelum kita akhiri. Oke. Log inventory. Oke. Teman-teman, di sini kita harus melakukan penyesuaian pada log inventory change. Kita cek teman-teman. Log inventory change. Inventory form. Item ID. Oke, disuruh item ID. Kalau di sini, nah, coba kita perhatikan. Ini inventory form, dia menggunakan inventory form, sedangkan yang ini inventory form juga. Kita perhatikan, kita coba cek dulu. Ini teman-teman ya, cara ngeceknya adalah yang ini kita hilangkan dulu. Oke, kita hilangkan dulu teman-teman. Saat kita klik ini, oke, dia benar-benar ke inventory form. Tapi tidak muncul sama sekali, teman-teman. Oke, teman-teman ya. Di sini kita coba cek. Oke, ternyata di sini amountnya kita ganti dengan log ID, kita hilangkan item ID. Ini ya. Oke. Sementara ini dia juga masuk ke jumlah form 2. Oke. Kita seperti ini. Kemudian ini kita masukkan semua. Saya hilangkan yang ini dan ini. Nah, ini tapi jumlahnya seperti ini, teman-teman. Kita ganti, kita edit. Oke, kita perhatikan ya. Oke ya. Ini kita coba cek lagi, teman-teman. Pada item tadi, oh maaf, pada inventory number, oke, kita kasih 0 ya di sini ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman tidak bingung karena saya sedikit agak cepat ya. Oke, ini biarin saja dulu. Ini, oke, di sini 0 ya. Kita kasih di sini minimal 100, maksimal 100. Saat kita coba tambahkan lagi. Oke, kita coba cek dulu teman-teman ya. Kita save dulu. Oh maaf, bukan ini ya yang kita buat ya. Yang di sini teman-teman. Range, oke. Item ID. Oke, kita coba cek dulu. Sepertinya
Oke, gini. Oke, kita coba cek dulu, kita pastikan teman-teman ya. Nah, di sini value maksimumnya 100, minimumnya minus 100. Oke. Mohon maaf ya, teman-teman ya. Oke, di sini kita bisa kasih minus, kita bisa kasih plus. Oke, sudah jadi teman-teman. Dan yang terakhir tadi, oke nggak apa-apa ya. Mungkin teman-teman sedikit effort, agak panjang videonya ya. Nah, ini juga ada perubahan. Kita kembalikan lagi yang level tadi teman-teman. Oke. Stop. Beres. Kemudian kita kembali ke data. Kita akan buat sebuah data validasi. Kita akan membuat sebuah validasi. Kita coba ambil, bisa kita gunakan select, bisa kita gunakan lookup. Kita ambil lookup di sini teman-teman. Item ID seperti itu, atau kita ngambil langsung aja ini item ID titik stock ya, kemudian lebih besar. Oke, ini dikurangin dulu, jumlah lebih besar atau sama dengan 0. Save teman-teman. Jumlah yang mau dikurangi terlalu banyak. Gitu teman-teman ya. Kita save. Kemudian kita ke sini, kita cek dulu ya di sini ya. Saunya oke, tadi belum kita benerin teman-teman ya. Yang sayang. Oke, yang sayang ya. Inventory form. Kita ke sini, kita hapus. Oke. Di sini nilainya menjadi, sabar, kita save dulu. Ntar kita coba langsung hapus ya teman-teman. Stop. Oke. Sekarang kita akan coba mengurangi nilai SAU. Ini 31 teman-teman ya. Kita kurangi dengan nilai 40. Kita save. Oke, ternyata masih bisa teman-teman. Sehingga kita coba perbarui lagi teman-teman. Stok tadi, stok 31 dikurangi jumlah, berarti kita buat seperti ini. Save.
terakhir tadi kita hapus dulu. Oke, tidak apa-apa ya. Ini kita coba tambahkan dulu di sini teman-teman. Tambahkan 30 lagi, 21. Kita kurangi dengan 36. Oke, kita save. Nah, ini agak aneh, teman-teman. Coba kita cek dulu. Seharusnya sudah betul rumusnya, teman-teman ya. Oke. Item ID dikurang stok, katakanlah nilainya 5, lebih kecil atau sama dengan 0, berarti harusnya tidak. Nah, betul. Berarti seperti ini. Kalau lebih besar atau sama dengan 0, true ya. Kalau lebih besar daripada 0 atau sama dengan 0, maka true. Kalau tidak, maka false. Oke. Kita coba di sini save. Jumlah yang Anda masukkan terlalu banyak. Save. Save. Oke. Karena tadi nilainya minus ya, teman-teman. Kita coba masukkan dulu 100. Gitu. Habis itu kita kurangi 18. Kita kurangi 23. Tidak bisa ya. Oke, mohon maaf. Tidak bisa. Kalau kita kurangi 18 sama juga tidak bisa. 17. Oke. What's wrong? Oh, baik teman-teman. Ini karena ada nilainya minus ya. Kalau kita coba kasih kurangin 8. Oke, karena ini minus. Min dikurang. Oke, teman-teman. Min dikurang min sama dengan plus. Betul ya? Min dikurang min. Oke, min dikurang min jadinya plus. Min kurang min sama dengan plus ya kan? Berarti tadi katakanlah 18 dikurangin 8 jadinya minus 26 ya. 18 dikurangin 8 minus 26 pasti akan gagal. Betul sekali. Oke, jadi kita rubah rumusnya teman-teman ya. Ini kita kasih ke depan, kita kasih minus. Kalau jumlahnya lebih besar dibanding stok yang ada, dia akan paham ya. Sekarang kita discharge sekali lagi. 18 dikurang 7. Aneh. 18 dikurang 7. Oke, ini masih bagaimana caranya biar kita bisa, atau kita kasih if di sini teman-teman ya. If jumlah lebih kecil daripada 0 ya, lebih kecil daripada 0, maka oke. Seperti ini dulu. Kalau dia lebih kecil daripada 0, berarti kalau dia lebih kecil daripada 0 berarti jumlah ya teman-teman ya dikurang, nggak bisa dikurang, ditambah berarti ya, ditambah karena tadi nilainya minus ya teman-teman ya. Kalau lebih besar
Kalau lebih besar, sama juga, tambah juga. Oke, gini aja teman-teman ya. Berarti gini. Gak apa teman-teman ya. Sambil kita trial and error, asik nih. Jadi kita tahu nih, 14. Oke, benar ya. Bukan dikurangin, karena setiap nilai minus dikurangin minus, akhirnya kan plus. Oke teman-teman ya. Mungkin cukup tutorialnya, sambil kita asik-asikan saja. Buat teman-teman yang ingin berkomentar, silahkan berkomentar. Ini adalah aplikasi inventoryku sekarang, bukan inventory AppSheet lagi, sehingga jadinya lebih canggih teman-teman ya, lebih canggih dalam prinsip dalam versi kita teman-teman ya. Oke teman-teman, saya cukupkan videonya sampai di sini. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat teman-teman yang pingin dibuatkan video yang serupa dengan ini, silakan berkomentar ya. Mau video mau template yang mana, insya Allah kita akan buatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.